Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. pagi, apa kabar semuanya? Bentar, suara saya kayaknya. Tes, tes. Suara saya better nggak sekarang? Halo. Udah Pak, sudah terdengar. Oke, ya. Apa kabar semuanya, teman-teman? Sehat-sehat? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, oke. Baik, kita akan segera memulai perkuliahannya. Dan saya lihat di sini baru ada berapa? 21 orang ya yang sudah join. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang belum join, diajak lagi untuk join ya. Nah ini Yoga udah ada di podcastnya Om Deddy aja nih ya. Oke, apa kabar Yoga? Sehat Yoga? Baik Pak, Alhamdulillah sehat. Lagi di Itu rumah apa mendingan lagi di dari kampus minggu nih? lalu. Oh mendingan. Oh minggu lalu sakit ya? Iya. Sakit sakit hati kah? Enggak Pak, beneran sakit ini mah. Sakit beneran ini mah. Iya. Kayak Amar juga udah muncul ya. Kalau Amar masih di rumah juga, emang kalian gak ada agenda hari ini kah? Ke kampus? Nggak ada Pak. Gak ada ya? Oke oke, sip sip. Yang lain juga boleh ya, tolong nih nyalain kameranya. Ada Lutfi, Rashad, Rafael, Willy, Najwa, Juminar, Satrio, Irfani, Puspita, Salsabila, Agot Pangestu itu siapa temennya Yoga tuh, Yoga Pangestu. Bukan ya? Itu HP-nya Yoga atau gimana sih? Bukan. Kenapa ketawa-tawa ya? Itu, itu Pak akun buat ini apa? Buat Zoom premium kelas. Nah, dinamain temen saya Agot, Ah, harusnya kan nama panggilan saya Agoy Agoy. ya. Iya, Ditipu tapi apa jadi Agot. ditypoin dikit. Iya, iya, iya. Agot Pangestu harusnya ya. Oke, ya yang lain tolong ya dinyalain kameranya teman-teman biar kita sekarang mungkin bisa absen awal dulu. Absen awal perkuliahan. Dan saya sebenarnya expect kalau bisa sih sepanjang perkuliahan dinyalain ya kameranya. Again, karena kelas kita cuma kelas online gitu ya kan. Jadi hopefully teman-teman bisa nyala kameranya biar iya saya tetap bisa ngelihat wajah teman-teman semua gitu ya. Tapi nggak sedekat itu juga Ilham, tolong Ilham. Ilham kayak nempel banget itu kameranya. Nah, oke. Kayak lagi setting kamera kali dia. Oke, oke. Iya pengen lihat wajahnya, sepakat. Tapi jangan begini banget ya. Oke. Oh ini Agoy Pangestu ini siapa ini orangnya? Jadi ini akun Zoom Tania, Premium Tania kelas. namanya kan. Tania namanya diganti dulu Tania. Tania. Nah, oh itu Tania punya. Ini akunnya Tania. Oke, oke. Sip, sip, sip. Mana lagi nih? Kok iya tadi perasaan ada yang nyala terus mati terus nyala terus mati lagi. Dinyalain aja teman-teman kameranya biar nanti sekalian kita absen dulu ya. Oke, nanti Irfani udah nyala, Rifki juga udah nyala. Ada siapa lagi nih? Udah ya? Oke, baik. Kita mulai perkuliahan ini teman-teman dengan... Kayaknya kita nggak pernah baca basmalah ya. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita ada 28 nih ya yang harusnya hadir, tapi kelihatannya di sini baru ada 22 yang hadir, but it's okay. Kita tetap akan melakukan absensi ya untuk menghitung sebagai kehadiran yang tidak dianggap telat. Jadi, nyalain kameranya, hitung mundur, satu, dua, tiga. Oke, sip, sip. Udah ya, cukup ya? Ada yang mau retake? Enggak lah ya, udah cukup ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya telah kita terakhir kita udah bahas soal sampai ini ya teman-teman ya tentang turunan dan juga aplikasi turunan. Lalu hari ini kita akan berlanjut ke materi kita yaitu tentang integral teman-teman. Dan ini adalah pertemuan kita yang kelima ya sebetulnya. Lima apa enam ya? Kelima ya. Iya benar. Terus habis itu Lima Pak. minggu depan pertemuan keenam dan kelihatannya itu minggu depan tuh pertemuan terakhir sebelum UTS teman-teman karena UTS itu dijadwalkan di sekitar tanggal 20-an gitu. Jadi ya memang harusnya kan kita ada 7 kali pertemuan ya sebelum UTS. Jadi ya saya nggak tahu apakah memungkinkan untuk kita adain kelas tambahan atau enggak gitu teman-teman. Kalau emang ada waktunya boleh kita tambahin satu kelas lagi untuk menyelesaikan semua materinya. Tapi kalau lah memang nggak sempet ya udah nanti mungkin saya akan kasih learning material aja untuk teman-teman belajar mandiri seperti itu ya.
Nanti tolong coba untuk diatur aja ya. Pak, maaf saya izin ke WC apakah diizinkan? Ya, silakan, silakan. Kalimatnya nggak usah tanda tanya apakah diizinkan itu. Pak, izin ke WC gitu aja. Kan jadinya saya nggak usah jawab. Gitu ya, silakan, silakan ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini, teman-teman, yaitu tentang integral ya. Dan hopefully nanti kita juga bakal bisa bahas sampai tentang metode integral tak tentu, tak hingga, dan juga ya metode-metodenya gitu ya kalau kalau sempat ya. Mudah-mudahan. Terus sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman, sesuai dengan tradisi kita, kita akan memulai dengan membahas PR yang sudah teman-teman kerjakan terkait dengan turunannya ya. Ada PR kan ya kemarin ya? Yang deadline-nya tanggal 10 Oktober. Saya lihat dulu di sini ada PR tentang aplikasi turunan. Oke, mari kita lihat. Dan kita mungkin akan melihat pekerjaan dari siapa nih? Dari yang paling awal kumpulin atau paling akhir kumpulin? Atau Paling mau awal ada ya. yang volunteer aja? Seperti paling awal? Oke, bolehlah paling awal ya. Sekarang kita kasih kesempatan ke yang paling awal kumpulin. Mari kita lihat siapa yang paling awal ngumpulin. Ternyata yang paling awal ngumpulin adalah, nah ini dia teman-teman. Wait. Nah ini ada, bentar ini paling awal atau paling awal? Sorry, salah salah nge-sortnya. Oke, nah ini dia. Jadi yang paling awal ngumpulin di sini ada tiga orang paling atas. Ada Novarianti, lalu ada Ilham Wahyu, dan juga ada Rifki Imam Syahputra. Weh, kita kasih plus dulu buat teman-teman yang sudah ngumpulin paling awal. Awalnya juga mungkin gak awal-awal banget ya. Ini tuh hitungannya hari apa tuh? Hari Rabu ya kayaknya. Nova ngumpulin hari Rabu sendirian, Pertamax gitu. Lalu diikuti oleh Ilham dan juga Rifki hari Kamisnya ya, kemarin ya kelihatannya. Oke, Nova ada di sini Nova. Halo Nova. Ada, Pak. Ada. Ada ya Nova ya. Oke, sip. Nova, terima kasih ya sudah ngumpulin tugas sangat awal. Lalu kemudian di sini kita akan coba untuk bahas soal yang dikerjakan sama Nova. Cuma mungkin Nova boleh pilih deh, kira-kira Nova mau bahas soal nomor berapa? Yang dari pekerjaannya Nova. Hello? Sebentar, Papa lagi buka bukunya. Oke, oke. Waduh, baru buka buku. Yang lain juga mudah-mudahan bisa buka bukunya teman-teman ya. Jadi jangan cuma ikutan kuliah dengan ngeliatin HP doang ya. Ini bukan nonton YouTube, bukan nonton Reels. Tapi kita kuliah, jadi hopefully teman-teman juga udah ready dengan buku dan juga alat tulisnya ya. Wes, Amar langsung angkat kertasnya. Siap, Amar. Oke, udah Nova bisa dibuka bukunya? Ini apa, Pak? Yang exercise 3.5 yang nomor 9. Oke, exercise 3.5 nomor 9. Saya coba lihat dulu ya. Wah, agak ke bawah nih dia nih. 3.5 nomor 9. Oke. Ini dia. Jadi tentang aplikasi integral ya. Ini aplikasi turunan ya, Nova ya. Oke, boleh dijelasin dulu Nova di soal ini apa nih yang ditanya? Gimana Nova? Bisa jelasin dulu soal apa yang ditanya di sini? Hello Nova, kayaknya Nova di mute deh. Atau emang belum ngomong ya? Dia nyari dimensi dari rectangle sama Ha? maksimum area, Pak, dari radius. Ha? Radius apa? Nova ini ke mute lagi deh kayaknya. Dari radius 10, Bapak. Apanya tuh maksudnya radius 10? Jadi si R-nya ini dia nilainya 10. R-nya siapa tuh? R-nya si rectangle. R-nya si circle. Circle. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini tuh konteksnya adalah ada rectangle itu inscribed in a circle. Artinya ada kotak di dalam lingkaran ya teman-teman ya. Jadi kalau kita visualisasikan, mungkin juga ini Nova atau mungkin teman-teman yang lain yang mengerjakan tipikal soal kayak gini, ada baiknya dikasih gambarnya dulu ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman juga bisa lebih kebayang gitu. Jadi di sini ada circle, lalu kemudian ada kotak di dalam circle-nya ya, ada rectangle. Rectangle-nya bisa begini, bisa berupa square atau ya macam-macam bentuknya ya.
Nah, terus habis itu di sini ceritanya diminta untuk cari area of apa dimensions of rectangle with maximum area gitu ya Nova ya. Jadi kita diminta untuk cari berapa nih dimensi dari si rectangle supaya dia maksimum gitu ya kan. Dimana si circle-nya itu punya radius 10 nih teman-teman. Jadi radiusnya itu adalah ya dari sini ke sini nih ya. Ini radiusnya 10. Oke, lanjut Nova. Gimana caranya Nova? Cara kerjainnya? Karena dia lingkaran kan, jadi pakai sama lingkaran yang buat nyari kayak pakai akar gitu, Bapak. Apa tuh maksudnya? Persamaan lingkaran yang mana nih yang kayak gini? Emang ada persamaan lingkaran kayak gini? Yang apa sih namanya? Kan kalau misalkan lingkaran itu kan dia pakai jari-jari ya, Bapak. Ini jari-jari, jari-jarinya si 10 ini ya. Terus? Iya. Nah, terus kan yang di yang pas pertama tadi ada jawaban yang kayak soal ini sih, Pak, yang katakan akar 2 A, 2 tambah B 2. Nah, itu kita nyari yang itunya dulu, Pak. Oke, Saya susah, Pak, sebentar. ngejelasinnya. Lah ya gimana kan kamu yang kerjain ini? Atau Ini mungkin juga dimulai dengan barang sama saya siapa? ngerjainnya bareng sama guru saya juga, Pak. Oh gitu. Wih, ada gurunya lagi nih, mantap. Oke. Ya, tapi mungkin apa namanya ketika Nova kerjain itu apa namanya hopefully bisa juga untuk coba untuk memahami begitu ya apa yang dikerjakan di situ gitu ya. Jadi jangan cuma selesai tugasnya doang tapi Nova juga paham dengan apa yang dikerjakan gitu ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau mengerjakan soal yang sama juga nggak nih dengan Nova? Makasih ya Nova. Yang lain ada yang mengerjakan soal yang sama juga dengan Nova? Atau mungkin mau coba menjelaskan pekerjaannya Nova sendiri, kan Nova yang ngerjain ini ternyata agak bingung juga ternyata nih teman-teman. Yang lain silakan, ada yang mau coba jelasin nggak nih tentang cara untuk mengerjakan soal ini? Silakan teman-teman. Anyway, saya tuh ngomongin soal ini nggak sih? Ini ada aktivitas partisipatif ya teman-teman ya. Sebenarnya idealnya setiap kegiatan tuh saya apa namanya memberikan poin untuk setiap pertanyaan atau jawaban yang diberikan sama teman-teman gitu. Cuma kayaknya beberapa sesi kemarin agak ke-skip ya. Tapi mungkin kita mulai dari sekarang aja nggak apa-apa ya. Jadi tadi untuk Nova yang udah apa namanya coba untuk menjelaskan saya kasih 1 poin. Oke, yang lain silakan nih. Kalau ada yang mau bantu jelasin dan mungkin sampai nyelesain, dapetin solusinya, nanti saya akan kasih poin juga. Ada yang mau coba? Silakan, tidak usah malu-malu teman-teman. Oke. Nggak ada yang kerjain soal kayak gini juga? Nggak ada? Tidak, Pak. Kayak dia nggak ya berarti ya? Oke. Kalau gitu mungkin, ya udah, mungkin untuk soal yang ini saya coba untuk jelaskan ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman perlu untuk pertama memahami tentang konteks soalnya dulu teman-teman ya. Jadi ceritanya di soal ini dia meminta kita untuk menemukan dimensi, find the dimension ya. Dimension itu artinya ya dimensi ya, dimensi dari segi empat ya, dari rectangle. Dimensi itu kan sesederhana panjang kali lebar gitu ya. Jadi kalaulah di sini ada panjangnya berapa, lebarnya berapa, nah itu yang mau kita cari gitu teman-teman ya. Let's say si rectangle ini panjangnya adalah L dan lebarnya adalah W gitu ya, length sama width. Berarti nanti outputnya adalah kita mau cari apa dimensinya nih si L sama W-nya berapa kayak gitu. Nah, kondisi yang harus dipenuhi adalah kita pengen si rectangle ini memiliki area yang maksimum gitu ya. Jadi areanya yang paling besar tuh kira-kira berapa gitu dari si rectangle ini. Di mana si rectangle ini dia berada di dalam circle. Jadi inscribe itu artinya dia ada di dalam lingkaran dengan radius 10. Nah, kalau radiusnya 10 berarti kan kita bisa gambarin ya. Ini pasti rectangle ini akan memiliki pusat yang sama dengan pusat si lingkaran ya. Jadi kalau kita tarik garis dari pusat ke lingkarannya, maka kita akan temukan garis radius atau jari-jari lingkaran.
Sampai sini dulu deh teman-teman. Dengan setup soalnya jelas nggak teman-teman? Jelas ya? Oke, good. Nah, berikutnya untuk mencari tadi again dimensi alias panjang dan lebarnya atau L dan W-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan turunan ya. Kenapa? Karena di sini dimensi yang ingin kita coba cari itu harus memenuhi kondisi area maksimum. Dan di materi kita kemarin belajar tentang bagaimana menggunakan turunan untuk mencari nilai maksimum ya kan. Gitu teman-teman. Sehingga pada kasus ini kita bisa coba untuk menggunakan turunan gitu ya. Nah, untuk menggunakan turunan kita perlu untuk menyusun persamaannya dulu gitu ya. Sedangkan persamaan yang kita punya di sini ya belum ada kepersamaan secara spesifik ya, tapi yang jelas karena kita ingin mencari area maksimum yang membuat areanya menjadi maksimum, maka kita harus mencari persamaan dari si areanya itu sendiri, teman-teman ya. Area apa nih? Area dari area dari rectangle ya. Area rectangle apa teman-teman rumusnya? Kalau dia panjangnya L dan lebarnya W, maka areanya apa? Area itu luas maksudnya teman-teman. Apa luas dari persegi? L Masa kali nggak W. tahu? L L kali kali W, W. simple banget kan ya? Kayak gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, sekarang kita dikasih modal berupa informasi terkait dengan radius dari circle-nya, yaitu 10. Nah, ini kita bisa kaitkan nih dengan L sama W ya. Apa kaitannya? Kaitannya adalah nanti teman-teman bisa lihat nih, R ini sebetulnya bisa juga kita gambarkan sebagai garis penghubung dari sini ke sini nih. Kebayangan nih teman-teman. Ini kayak kurang pusat ya, harusnya mungkin agak ke atasan dikit ya. Nah, gini kali ya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini akan menjadi garis radius juga, ya kan? Setengah diagonal, Pak. Betul ya, setengah diagonal, betul ya. Dia jadi radius ya kan? Nah ini teman-teman, ini adalah radius dan ternyata ini adalah setengah dari diagonalnya si L sama W nih teman-teman. Bisa dibayangin nggak sampai sini? Ya. Berarti kalau misalkan kita ambil full diagonal, berarti kan ini juga R juga nih. Ya kan? Dan dari sini akhirnya kita bisa melihat hubungan apa namanya siku-siku nih teman-teman ya. Di mana ini ada segitiga siku-siku yang dibentuk oleh L sama W-nya gitu teman-teman ya. Kalau di bahasanya Nova tadi, ini dia instead of pakai L sama W, di sini mungkin dia pakainya A sama B ya. Jadi mungkin supaya ngikutin pekerjaan yang udah Nova kerjain, saya akan tulis dengan A kali B gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian hubungan kedua yang kita bisa peroleh adalah tadi tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat pakai hubungan Pitagoras ya. 2R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Sehingga 2R sama dengan, atau mungkin kita mau dapetin dalam bentuk A-nya gitu teman-teman ya. Berarti kan ini kalau kita buka, kita bisa tuliskan sebagai 4R kuadrat ya. Atau R-nya udah ada ya. Yaitu 10, jadi 20 kuadrat alias 400 ya. Jadi 400 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kayak gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini nih tentang hubungan antara A dan juga B-nya gitu ya. Oke? Jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Nah, terus sehingga dari sini berarti kan kita bisa nih menyatakan B-nya dalam bentuk A ya. Jadi, atau mungkin A-nya dalam bentuk B. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, 400 dikurang B kuadrat, kita akan dapatkan A kuadrat. Atau dengan kata lain, A sama dengan akar dari 400 minus B kuadrat. Gitu teman-teman. Oke? Udah ya, sampai sini masih gampang ya teman-teman ya. Nah, berikutnya, setelah kita mendapatkan ekspresi A dalam bentuk B, kita bisa tulis ulang nih persamaan untuk si ini ya, apa namanya, si luasnya ya. Dimana luas A itu sama dengan A dikali B kan ya. A-nya itu adalah akar dari 400 minus B kuadrat, sedangkan dia dikalikan dengan B lagi nih teman-teman ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan dia menjadi apa nih teman-teman kalau dikali. Ini bisa aja kita kali ya teman-teman ya. Karena ini dia dikalikan dengan B kuadrat simply. Berarti nanti kita bisa bikin dia jadi akar dari 400 minus B kuadrat
dikali sama B kuadrat lagi gitu. Kalau si B-nya ini kita masukin ke dalam akar. Kebayang nggak teman-teman? Ya, oke oke. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak nih? Sampai sini dulu. Oke ya. Pak, izin bertanya. Ya, Itu berarti B-nya itu harus B-nya dimasukin ke akar ya, Pak? iya, maksudnya ini biar kita mau sederhanakan sih. Karena nanti pas kita masukin ke akar, nanti bisa kita kaliin kan jadinya. Oh, oh, oke, Pak. Oke, gitu ya. Sebenarnya ada dua cara sih nanti teman-teman juga bisa mengerjakan. Nanti kan pada akhirnya kita mau cari nilai maksimumnya kan dengan menggunakan turunan. Jadi nanti sebetulnya bisa juga kita bikin jadi polinomial apa? Turunan menggunakan kaidah perkalian aja. Kalau nggak dimasukin ya, gitu. Tapi kalau kita masukin maka teman-teman bisa lihat ini kita bisa kalikan nih. Ini jadi 400B kuadrat dikurang B pangkat 4 terus diakar gitu ya kan. Nah, jelas nggak sampai sini nih? Udah ya? Nah, dari sini nantinya kita bisa tuliskan dia juga sebagai bentuk pangkat ya. Kalau di dalam bentuk pangkat, maka nanti dia akan jadi 400B kuadrat minus B pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan setengah gitu ya kan. Nah, terus baru nih, ini kan kita udah dapat nih fungsi dari si luas permukaannya ya kan, atau luasnya ya kan, luas dari si persegi. Nah, once kita udah punya luas dari persegi, maka kita bisa coba nih cari nilai maksimumnya ya kan. Nah, ada yang masih ingat ya teman-teman, gimana cara cari nilai maksimum dengan menggunakan turunan? Ini materi kita kemarin nih. Cara mencari nilai maksimum dengan menggunakan turunan. Gimana caranya? Nih di sini kalau saya lihat pekerjaannya Nova kelihatannya belum pakai ininya ya, belum pakai turunannya ya. Gimana teman-teman cara untuk mencari luas maksimum atau mencari nilai maksimum dengan menggunakan turunan? Masih ingat konsep yang kita pelajarin kemarin? Ingat gak nih teman-teman? Gimana cara cari nilai maksimum pakai turunan? Materi kemarin ini. Lupa? Nggak ingat? It's okay. Mungkin saya coba review lagi teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini sebagai fungsi A terhadap B. Ya, ini fungsi A terhadap B. Kalau kita bikin dia dalam bentuk grafik, di mana X-nya adalah B dan Y-nya adalah A, maka somehow dia bakal bisa kita bikin dalam bentuk grafik tertentu kan ya. Saya nggak tahu tepatnya kayak gimana grafiknya, tapi mungkin kita bayangin aja kayak gini misalnya. Misalnya ya, gitu. Nah sekarang kalau dari grafik, teman-teman bisa nentuin nggak mana nih nilai maksimum dari si A-nya? Yang paling atas. Yang paling atas, betul. Nah, sekarang karakteristik apa sih yang bisa kita temui pada kondisi maksimum itu Titik berkaitan kritis. dengan turunan? Gimana? Titik kritis. Titik kritis, betul. Nah, kondisinya apa nih? Atau karakteristik dari titik tersebut gimana nih? Terkait dengan turunannya. Masih ingat nggak teman-teman? Turunan itu menggambarkan apanya grafik sih? Gradien. Gradien, betul. Nah, berarti di titik puncak ini, kalau kita lihat gradiennya tuh gimana tuh? Gimana gradien di titik puncak ini, teman-teman? Berapa? Lebih dari 0 bukan, Pak? Lebih dari 0. Oke, makasih dia. Yang lain ada yang bisa kasih jawaban? Sama Gradien di dengan sini berapa? sama dengan nol bukan Pak? Sama dengan 0. Siapa tadi tuh yang jawab tuh? Sama dengan 0. Amar Pak. Mana-mana? Oh, Amar. Sip, sip. Kenapa sama dengan 0, Amar? Karena dia ada di puncak. Jadi garisnya tuh bentuk horizontal gitu. Betul. Jadi, gradien yang dimaksud itu adalah gradien garis singgung ya, teman-teman. Dan gradien garis singgung itu ya bisa kita lihat dari ya bikin aja garis singgung di titik tersebut, ya kan? Dan pada titik puncak ternyata garis singgungnya adalah garis singgung yang perfectly horizontal, ya kan? Yang artinya gradiennya 0. Ya, kalau dia
Horizontal kan artinya dia nggak miring sama sekali tuh. Ya nggak? Jelas sampai sini? Jelas ya. Nah, sekarang gimana nih? Kalau gradien itu sama dengan nol berarti kalau kita kaitkan dengan turunan nih, berarti turunannya nol ya. Karena kan turunan itu menggambarkan gradien dari fungsi. Ya nggak, teman-teman? Jadi, ini adalah turunan ini, dA per dB-nya. Jadi, dA per dB-nya sama dengan nol gitu, teman-teman. Ya, kenapa A per B? Apa A sama B ya? Karena ini kan fungsinya kita A sama B gitu ya. Gitu. Jadi untuk mencari nilai maksimumnya, kita bisa coba untuk menurunkan fungsi ini dan kita bikin dia sama dengan nol. Nah, nanti solusi yang akan kita dapatkan itu nanti adalah si ya koordinatnya si ini nih, si titik maksimumnya ini. Gitu, teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Jelas ya? Pak. Oke. Jadi ini prosedur yang harus teman-teman pahami nih ya. Oke, ini Tono udah ngambil harus 2 kali nih ya. Jadi saya harap teman-teman fokus gitu kalau lagi apa namanya kelas gitu ya. Karena ini adalah yang kita pelajarin kemarin kan sebenarnya. Oke, gitu ya. Oke, baik sekarang kita akan mana tadi? Ini yang saya maksud tadi yang kita pelajarin kemarin ya teman-teman ya tentang apa namanya sifat dari turunan pada titik maksimum maupun titik minimum gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, berarti sekarang kita bisa coba untuk mencari turunan dari fungsi ini nih, ya. Kalau A sama dengan segini, maka turunannya apa, teman-teman? dA per dB-nya gimana? Setengah Setengah, bagus. Terus dikali 400B kuadrat 400B kuadrat min B pangkat 4 min B pangkat 4 pangkat minus setengah. pangkat minus setengah Terus dikali lagi sama dikali lagi sama 800B 800B min 4B. minus 4B. No, 4B B pangkat 3 pangkat 3. ya. Pangkat 3. Terus, udah gitu aja. Udah ya, gitu aja ya teman-teman ya. Oke, nah terus habis itu karena kita pengen bikin dia sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0 gitu ya. Nah ini selebihnya teman-teman tinggal sederhanakan aja nih ekspresinya. Jadi dari sini ini kan pangkatnya negatif ya. Teman-teman tentu bisa bikin dia jadi pecahan aja, ditaruh di bawah. Jadinya ini akan tersisa di atas nih, 800B. Aduh, 800B dikurang 4B pangkat 3 per 2 akar gitu ya. 400B kuadrat minus B pangkat 4 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau ini sama dengan 0, maka pasti yang penyebab 0-nya itu adalah yang atasnya ya. Karena yang bawah justru malah nggak boleh jadi 0 ya, karena dia kan pembagi, ya kan. Jadi ketika ini harus sama dengan 0, maka atasnya yang harus sama dengan 0 ya. Jadi 800B dikurang dengan 4B pangkat 3 sama dengan 0, dan ini kita bisa bagi kedua ruas dengan berapa? Biar sederhana. Dibagi 4B lah ya teman-teman ya. Nanti kita akan dapatkan 200 minus 2B kuadrat. Minus B kuadrat aja ya. Sama dengan 0. Sehingga 200 sama dengan B kuadrat. Dan akhirnya kita akan dapatkan berapa tuh? Di akar ya. 200. Akar dari Akar 200 nih ya kan. Jadi B sama dengan akar dari 200 ya. Nah, 10 sebenarnya akar sih ada 2. plus minusnya ya kalau teman-teman melakukan kalkulasi ini. Tapi karena konteksnya tadi kita ngomongin soal panjang dan lebar dari persegi yang nggak mungkin negatif, berarti ini kita ambil yang positifnya ya. Oke. Nah, akar dari 200 itu ya berarti kan 10 akar 2 ya teman-teman ya. Jadi B sama dengan 10 akar 2. Oke. Nah, inilah dia sih salah satu dimensinya ya. Dimensi dari si width-nya tadi ya, si lebarnya ya. Oke. Sedangkan dimensi dari panjangnya, length-nya, ini berarti A-nya kan ya. Dan A-nya itu bisa kita cari dengan ya udah pakai nih yang tadi nih. A sama dengan akar dari 400 minus B kuadrat gitu ya. Jadi 400 minus B kuadrat berapa tuh teman-teman? Berarti A-nya kalau kita hitung dengan akar dari 400 minus B kuadrat. B kuadratnya kan tadi 200 ya. Berarti A-nya adalah 400 minus 200 gini. Jadi berapa nih? A sama dengan berapa 400 kurang 200?
Angka 200. 200. 200. 200. Akar dari 200. Berapa akar 200? 10 akar 2. 10 10 akar akar 2 2. lagi. Gitu teman-teman. Oke. Artinya apa? Artinya dari sini kita melihat bahwa A sama B-nya sama panjangnya. Ya. Artinya apa? Artinya dimensinya segitu. 10 akar 2 kali 10 akar 2 alias artinya itu rektangelnya bukan sembarang rektangle tuh. Tapi rektangelnya adalah berupa square ya atau persegi ya. Jadi artinya dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa supaya areanya maksimum maka ini tadi dia harus seperti ini bentuknya ya. Seperti apa bukan seperti lagi tapi memang harus persegi bentuknya gitu teman-teman ya. Dimana ininya adalah 10 akar 2. Mana nih 10 akar 2 di sebelah sini ya ini 10 akar 2. Sebelah sini juga 10 akar 2 gitu ya. Nah ini akan memberikan area yang maksimum gitu teman-teman. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas, Pak. Kalau keluar Jelas, di Pak. UTS bisa kayak gini? Bisa ya? Jadi prosedurnya tadi harapannya teman-teman bisa memahami dan ini sering banget dipakai di fisika juga nanti teman-teman ya. Apalagi ya untuk mencari nilai-nilai maksimum gitu ya kan. Nah ini kerap kita gunakan gitu teman-teman ya. Prinsip menggunakan apa aplikasi dengan menggunakan turunan gitu ya. Jadi nilai maksimum itu bisa dicapai ketika ya turunan ya bernilai nol. Namun notes-nya adalah ini nggak cuma untuk nilai maksimum ya, nilai minimum juga sama tuh. Nanti turunannya itu akan sama dengan nol juga ya, kayak kemarin kita udah bahas ya teman-teman ya. Atau alternatively teman-teman juga bisa nanti untuk menentukan, untuk membedakan mana yang maksimum, mana yang minimum, nanti teman-teman bisa pakai turunan kedua juga tuh ya. Oke, udah ya teman-teman ya, sampai situ ya. Nah ini dia nih, ngomongin soal nilai maksimum minimum yang kemarin kita udah bahas ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Cukup ya? Oke, sip sip. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Mungkin tadi saya mau kasih poin untuk tadi kayaknya ada dia sama Amar yang udah bantu saya kerjain. Mana ya? Dia nomor berapa sih? Mana ya? Kok hilang nggak ada namanya? 13, Pak. 13. Oh iya benar ini dia. Kalau Amar nomor berapa Amar? 27. 27. Oke, sip sip. Makasih ya. Oke, baik. Cukup ya teman-teman ya untuk review PR-nya ya. Makasih teman-teman udah mengerjakan PR-nya dan mudah-mudahan saya berharap teman-teman nggak cuma sekedar mengerjakan PR-nya saja tapi juga mengerti apa yang dikerjakan ya. Karena pada akhirnya yang mendapatkan manfaat terbanyak dari PR yang teman-teman kerjain adalah teman-teman sendiri gitu ya. Jadi apa harapannya jangan sampai cuma dapat capek nulisnya doang, tapi teman-teman juga bisa dapat manfaatnya itu dengan memahami apa yang udah teman-teman kerjakan. Jadi makin pintar gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya teman-teman ya ke materi kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang integral ya. Dan mungkin kita akan membahas dari fundamentalnya terlebih dahulu. Di mana inti dari integral itu adalah dia ini adalah metode untuk mencari area teman-teman ya. Area dari suatu shapes ya atau bentuk ya atau mungkin kurva gitu ya. Nah, ini sebetulnya mulainya dari sini nih, mulainya di abad Masehi gitu ya. Jadi orang zaman dulu itu dapat dengan mudah menentukan area untuk bentuk segi dalam bentuk segi ya. Segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Itu bisa kita tentukan areanya dengan relatively mudah ya. Nah, namun ketika udah ngomongin soal lingkaran, orang zaman dulu tuh bingung tuh ya, karena ya gimana cara ngitung area lingkaran, karena secara matematis agak susah ngebayanginnya ya. Beda kayak persegi yang tadi kita dapat temukan areanya dengan mudah dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Kalau untuk lingkaran, nggak kelihatan tuh kan mana panjangnya, mana lebarnya gitu ya. Mungkin yang bisa kita ukur radiusnya, tapi ya somehow ada faktor pengali yang kita nggak tahu berapa tuh nilai sebaiknya itu dikali gitu supaya dapetin nilai si lingkarannya ya. Ya tentu sekarang juga teman-teman udah tahu ya hasil penurunannya adalah luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya kan. Nah cuma pi-nya itu adalah faktor pengali tuh kan teman-teman nih yang sebetulnya itu didapat dari mana? Yaitu dari integral nanti teman-teman ya. Jadi teorinya gini atau konsepnya gini, kalau teman-teman punya, ini mirip kayak soal yang tadi kita kerjain ya. Kalau kita punya benda
berbentuk persegi atau mungkin berbentuk segi N gitu ya di dalam suatu lingkaran, maka teman-teman bisa lihat semakin banyak jumlah seginya, sejumlah sisinya maksudnya, maka dia akan semakin memenuhi lingkarannya, ya enggak? Kalau seginya cuma 3, masih banyak nih bolongannya. Kalau segi 4, bolongannya semakin sedikit. Segi 5 makin dikit, segi 6 makin dikit, segi 7 makin dikit lagi. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa bayangkan semakin banyak jumlah seginya, maka dia akan semakin memenuhi lingkarannya, sehingga ketika dia berhasil memenuhi seluruh lingkaran, maka kita asumsikan areanya nanti akan sama dengan area lingkarannya, gitu teman-teman. Oke? Ya. Nah, di ilustrasi yang teman-teman lihat di sini ini adalah ilustrasi untuk segitiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang digambarin sampai segi 10 ya. Nah, tapi kita bisa nggak sih gambar segi lebih besar dari ini lagi? Ya, tentu bisa-bisa aja teman-teman ya. Maksudnya secara grafis ya tinggal digambarin aja gitu ya kan ya. Dan bahkan secara matematis kita juga bisa menghitung sampai segi 100 ya kan, segi 200, segi 300 yang artinya teman-teman mungkin bisa bayangin tuh panjang sisinya udah jadi pendek banget. Lama. Halo, maaf ya, kayaknya tadi saya sempat ke disconnect ya. Iya Pak, Sekarang Iya, aman Pak. gak ya? Aman-aman sekarang? Aman Pak, aman, aman, aman. Oke, Aman maaf Pak. ya. Oke, kita lanjut Iya ya Pak, nggak tadi apa-apa. teman-teman itu. Dengan soal segi-segian ya. Jadi, semakin banyak seginya, maka area dari segi banyak tersebut akan semakin mendekati area lingkarannya gitu ya kan. Nah, bahkan di sini kalau kita sampai udah nyampe segi 100, 200, 300, sampai segi 10.000, ternyata areanya itu semakin konvergen nih nilainya teman-teman ya. Nilainya tuh ada di sekitar 3,14 ya. Anyway, ini dengan menggunakan radius dari lingkaran berradius 1, teman-teman ya. Nah, jadi dari sini akhirnya didapatkan kesimpulan bahwa ya, apa namanya, semakin besar areanya, dia akan mendekati, semakin banyak seginya, itu dia akan semakin ideal untuk menentukan area dari si, apa namanya, si lingkarannya gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa menyatakan dengan menggunakan notasi limit ya. Again, teman-teman masih ingat kita menggunakan limit untuk menyatakan sesuatu yang didekati ya. Kalau kemarin di turunan kita menggunakan limit dengan untuk mendekati pembagi ya ke nilai 0. Nah, di sini untuk mencari luas kita mendekati dengan menggunakan limit di mana seginya itu mendekati tahingga nih ya. Karena maksudnya kalau dia semakin tahingga artinya semakin banyak kan tuh jumlah seginya ya. Nah, maka nanti ternyata areanya itu akan sama dengan pi gitu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami nih sampai sini nih. Gitu ya. Oke deh, nah dengan demikian kita nantinya bisa juga menerapkan ini untuk mencari ini nih teman-teman area di bawah kurva nih nanti teman-teman ya. Bentar. Nah ya ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan nih kita punya kayak apa bentuk yang irregular sekalipun, kayak gini misalnya ya, kita punya kurva seperti ini, ya kan yang bentuknya nggak kelihatan nih. Persegi bukan, kotak bukan, lingkaran bukan ya kan. Areanya irregular ya. Nah, tapi gimana pun bentuk irregularnya, itu nanti tetap nih bisa kita cari nih areanya nih teman-teman ya. Dan areanya itu nanti bisa kita coba untuk, apa namanya, di sini namanya area problem ya. Jadi, kita akan mencoba untuk mencari berapa area dari si, apa namanya, di bawah kurva ini dari A sampai B itu ya. Nah, nanti salah satu metodenya untuk mencari area adalah kita bisa menggunakan ini, teman-teman, yang namanya pertama rectangle method for finding areas ya. Jadi kita bisa coba untuk membuat persegi teman-teman di bawah si kurvanya ini ya. Jadi mungkin sederhananya kayak gini teman-teman. Misalkan di sini kita bisa bagi dia menjadi beberapa segmen ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segmen di sini. Nah, dari 5 segmen ini, kita bisa hitung nih teman-teman ya, berapa area dari masing-masing segmen dengan membuat pendekatan berupa rectangle tadi ya. Jadi dari masing-masing segmen ini kita bisa bikin rectangle ya. Dan dari rectangle ini tentu nanti kita bakal bisa apa namanya hitung kan ya, karena untuk menghitung area dari rectangle sangat mudah ya kan ya. Tinggal panjang kali lebar aja ya kan. Jadi misalnya di sini panjangnya adalah
X1, terus tingginya adalah Y1. Ini juga mungkin panjangnya ini kita bisa bikin sama ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita kasih nama delta X ya. Terus ini juga delta X, ini delta X, ini delta X, ini delta X lagi gitu ya kan ya. Nah ini ada Y1, tinggi yang persegi 2 itu Y2, tinggi persegi 3-nya ini Y3, ini Y4, ini Y5 gitu ya. Nah, maka pada kasus ini nanti teman-teman bisa lihat bahwa pada kasus ini kita bisa menghitung areanya dengan menjumlahkan ya luas dari persegi ya. Jadi A total sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5. Karena di sini kita punya 5 persegi. Di mana luasnya itu masing-masing kita bisa dapatkan dengan yang pertama nih, itu adalah Y1 kali delta X, ya enggak? Oke. Yang kedua gimana? Ya Y2 kali delta X gitu ya kan. Dan seterusnya sampai Y5 kali delta X ya. Yang akhirnya karena semuanya dikalikan dengan delta X, berarti nanti tinggal kita faktorkan aja keluar ya. Jadi Y1 tambah Y2 tambah Y seterusnya sampai Y5 dikalikan sama delta X nih teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah pendekatan untuk menghitung area total dari area di bawah si kurvanya ini teman-teman. Bisa dipahami sampai sini nih tentang area problem ini untuk konteks ini. Menghitung kurva dengan pendekatan persegi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke deh, sip. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini, dengan jumlah persegi yang hanya 5, kira-kira ini dia sudah akurat belum ya untuk menghitung area di bawah kurvanya? Belum. Belum. Belum ya, masih ada bagian yang bolong ya kan, sehingga kita harus improve lagi nih, Belum, ya Pak. kan? Gimana caranya supaya dia bisa improve, teman-teman? Supaya bisa lebih baik untuk menentukan area di bawah kurvanya. Tambahin lagi, Kak. Pak. Tambahin lagi, apa yang ditambahin? Persegi panjang. Perseginya ya, atau segmennya. Kita bisa membuat segmentasi lagi sebenarnya. Misalnya ini kita tadi bikin 5, sekarang kita coba bikin jadi 10 ya. Maka nanti teman-teman bakal bisa lihat persegi yang akan kita bisa evaluasi itu semakin banyak, namun dengan area yang lebih tipis-tipis gitu ya, sehingga semakin tipis segmen yang kita buat, dia akan semakin baik dalam menentukan atau mengestimasi luasan di bawah kurva gitu ya. Ini konsepnya mirip kayak yang poligon tadi teman-teman ya. Semakin banyak segmennya, semakin banyak sisinya kayak gini ya. Itu maka nanti akan semakin mendekati area sebenarnya yang mau kita evaluasi kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Oke deh, sip. Nah, sekarang di sini kita akan langsung aja teman-teman ya secara matematis nanti teman-teman bakal bisa lihat misalkan di sini kita punya suatu fungsi lagi nih. Di sini misalkan fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat ya. Ini adalah fungsi parabola ya. Jadi nanti grafiknya pun juga akan menjadi grafik parabola yang membuka ke atas. Nah, sekarang kalau kita buat dengan menggunakan apa namanya? Ini ya, teman-teman ya. Misalnya di sini kita mau evaluasi luasan permukaan, luasan di bawah kurva dari 0 sampai 1 ya. Nah, nanti kita bisa apa namanya? Menggunakan cara yang sama kayak tadi teman-teman ya. Mungkin sederhananya adalah ya tadi kita bisa aja bikin apa namanya kotaknya lagi nih teman-teman ya. Jadi misalkan di sini kita punya, bentar teman-teman. Oke, jadi sekarang kalau misalkan di sini kita punya beberapa segmen gitu ya teman-teman. Misalkan di sini ada luasan permukaan kayak gini ya. Kita buat dia overfitting dulu deh ya. Jadi ini nanti area yang akan kita hitung tuh nanti tentu akan menjadi lebih besar daripada area yang seharusnya gitu ya. Oke, terus habis itu di sini, let's say di sini lebarnya ini kita buat sebagai delta X teman-teman ya. Delta X. Ini delta X, ini delta X juga, ini delta X juga gitu ya kan. Nah, maka nanti tingginya itu akan menjadi ya Y-nya nanti teman-teman ya. Jadi ini ada Y, ini Y1 gitu ya kan ya. Ini ada, bentar ya satunya mungkin ada di sebelah sini ya. Ini Y1-nya, ini Y2-nya, ini Y3-nya, ini Y4-nya gitu ya kan. Oke, gitu teman-teman.
Nah, sekarang misalkan di sini kita menggunakan berapa segmen? Misalnya jumlah segmennya itu adalah n segmen ya. Misalnya jumlah segmen yang kita gunakan untuk menghitung luasan permukaan ini adalah n ya. Oke. Nah, maka ketika jumlah segmen yang digunakan adalah n, maka nilai delta x-nya itu akan menjadi 1/n, teman-teman. Kenapa jadi 1/n? Karena ini kan segini tuh 1 nih, teman-teman ya. Oke. Dari kiri ke kanan itu lebarnya 1. Teman-teman bisa bayangin kalau kita bagi jadi 2 segmen, maka delta x-nya jadinya 1/2, ya kan? Kalau dibagi jadi 3 segmen, maka delta x-nya jadi 3. 1/3. Maka kalau kita bikin jadi n segmen, maka delta x-nya itu akan menjadi 1/n, teman-teman. Nah, sehingga sekarang teman-teman bakal bisa lihat, instead of menuliskan dia pakai delta x ya, kita juga bisa tuliskan koordinat x-nya gitu ya, di mana untuk titik pertama itu berarti dia nilainya 1/n nih, teman-teman ya. Sedangkan titik keduanya itu adalah 2/n, ini adalah 3/n gitu ya kan. Ini adalah 4/n. Kebayang nggak tuh teman? Ini jadi x koordinatnya ya. Karena jarak antar si titik x dari 0 gitu ya. Ini 1/n tadi ini ya kan delta x-nya ya. Bisa dipayangin sampai sini? Oke, gitu ya. Bisa Nah, Pak. sehingga kalau di sini ininya adalah si 1/n ya, berarti y-nya itu adalah 1/n kuadrat nih nanti teman-teman untuk yang box yang pertama. Bisa dibayangin nggak? Karena kan fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat ya. Jadi pada x sama dengan 1/n, y-nya akan jadi 1/n kuadrat nih. Itu si y1-nya tuh. Sedangkan si y2-nya yang ini, itu akan menjadi 2/n kuadrat. Yang ini menjadi 3/n kuadrat, yang ini jadi 4/n kuadrat gitu teman-teman. Oke? Gitu ya. Nah, jadi artinya pada kasus ini, again, kayak tadi lagi teman-teman, sebenarnya rumusnya sama kayak yang tadi kita udah bahas di atas. Saya copy aja di sini ya. A totalnya itu adalah ini teman-teman. A totalnya adalah ini, ya kan? Di mana Y1 tadi itu adalah 1/n kuadrat ya. Ditambah 2/n kuadrat, dan seterusnya, sampai yang ujungnya ini nanti terakhir adalah 1 tuh ya. Jadi 1 kuadrat dikali dengan delta x. Delta x-nya berapa? Delta x-nya adalah 1/n. Oke? Gitu. Nah, nanti kita dari sini bisa evaluasi nih teman-teman ya. Jadi ini nanti memang nilainya akan tergantung pada berapa n yang kita gunakan kan ya. Nah, di sini ada contoh ya. Kalau misalkan kita gunakan n-nya sama dengan 4 ya kan. Ternyata nanti kita akan dapat nilai segini nih. Jadi kalau n-nya 4 ya, artinya kita bikin 4 segmen gitu. Nah, nanti kita akan dapati areanya segini. Oke? Nah, sedangkan semakin banyak n yang kita gunakan ya, artinya makin banyak segmennya, kita makin bikin segmennya dia lebih tipis-tipis gitu. Nah, nanti areanya ternyata nanti akan semakin, merapat ke suatu nilai tertentu ya. Teman bisa lihat di sini ada tabel perbandingan ya. Di sini N10 itu artinya kita bikin 10 segmen. Dan dengan 10 segmen ternyata areanya adalah segini ya. Dari mana angka ini? Ya pakai rumusnya tadi nih teman-teman ya. Cuma instead of cuma 1/4 sampai 1 kuadrat, dia tuh pakainya 1/10 gitu ya. 1/10 tambah 2/10 tambah 3/10 seterusnya sampai 10/10 alias 1. Terus dikuadratin gitu ya. Oke? Nah, nanti dapat tuh 0,385. Kalau pakai 100 secara numerical itu nanti dapatnya segini juga ya. Kalau pakai 1000 dapatnya segini. Teman-teman tentu bisa lihat ya angkanya sebenarnya masih berbeda nih. Tapi semakin banyak n-nya, angkanya tuh makin menuju ke suatu nilai ya. Nah, ini istilahnya ini ada sifatnya namanya ini konvergen ya. Oke. Jadi angkanya itu menuju ke satu nilai tertentu. Dalam bahasa kalkulus itu disebut converge ya atau mendekati nilai tertentu. Oke? Nah, jadi dari sini nanti teman-teman bisa melihat bahwa dengan demikian kita bisa lihat bahwa semakin besar n-nya, dia angkanya akan menuju ke nilai tertentu. Berapa nilai yang dituju? Ini sebenarnya 0,3333 gitu ya kan ya. Yang kalau kita nyatakan dalam pecahan ya, ternyata itu dia akan mendekati 1/3 ya. Jadi dia akan nilainya sama dengan 1/3 ketika n-nya
tahingga ya. Ketika n-nya dibikin banyak banget gitu ya, nah nanti dia akan mencapai segini areanya. Oke? Udah jelas nggak teman-teman sampai situ? Jelas, Pak. Oke deh, sip. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita udah lihat bahwa dengan menggunakan pendekatan segmen seperti ini, dengan area yang sangat banyak, ini kan tentu secara numerically mungkin possible untuk dilakukan, tapi sangat effort ya. Karena kelihatannya nggak mungkin kita menghitung ini secara manual ya. Mungkin kalau kita hitung pakai komputasi atau mungkin kalkulator, itu bisa-bisa aja dilakukan. Tapi untuk kasus ini, kelihatannya kita harus apa namanya punya approach tertentu nih teman-teman ya. Nah, jadi di sini nanti yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang ada yang namanya anti-derivative method nih. Jadi ternyata area yang tadi kita evaluasi dengan menggunakan teknik integrasi atau teknik segmentasi sampai hingga tadi ya, itu bisa dilakukan dengan cara anti-derivative nih teman-teman ya. Nah, apa yang disebut dengan anti-derivative? Sesuai dengan namanya ya, anti itu artinya kebalikan ya. Sedangkan derivatif itu adalah turunan. Jadi antiderivatif itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi ternyata di sini nanti ada metode untuk mencari area di bawah kurva dengan menggunakan anti turunan, teman-teman. Jadi kebalikan dari turunan. Oke. Nah, di sini teorinya kayak gini, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita punya area ya kan di bawah kurva fx ya. Nah, ternyata nanti akan ada hubungan seperti ini, di mana turunan dari areanya ternyata itu akan sama dengan si fx-nya itu sendiri, gitu ya. Oke. Sehingga untuk mencari areanya berapa ya, kita harus cari tahu dulu nih, apa namanya, ini kebalikan dari turunannya itu berapa, gitu teman-teman. Oke. Ya. Dan tentu teman-teman sudah tahu juga kebalikan dari turunan adalah integral sebetulnya kan ya. Nah, itu yang kemudian kita definisikan sebagai integral, teman-teman ya. Jadi mungkin contoh kayak gini teman-teman. Jadi misalkan di sini kita punya fungsi ya. Ada tiga fungsi di sini, ada fx sama dengan 2, ada fx sama dengan x plus 1, dan ada fx sama dengan 2x plus 3 ya. Di sini kita diminta untuk mencari area ya di antara graf of f ya. Jadi di antara kurvanya dan interval x sama dengan negatif 1x ya. Dan kemudian kita diminta untuk mencari turunannya ya, A aksen X untuk fungsi area ini gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin langsung saja. Di sini sudah ada workingnya. Untuk soal yang pertama, teman-teman bisa bayangkan fx sama dengan 2 itu adalah garis lurus saja, ya kan ya? Garis horizontal, ya kan? Jadi kalau kita gambarkan seperti ini jadinya. Oke. Nah, kemudian area yang dibentuk oleh grafik pada interval a, x dengan negatif 1, x itu berarti nanti akan bisa kita visualisasikan seperti ini teman-teman. Bentar, ini solution A-nya belum muncul ya. Kayaknya harusnya solution A-nya ada di sini. Nah, ini dia. Oke, jadi untuk yang grafik yang pertama nih teman-teman ya, atau untuk soal yang pertama ya, kita bisa lihat di sini nanti kita bisa visualkan ya gambar dari si area yang dibentuk oleh kurva ini adalah seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kan ada min 1, x itu artinya ini ya teman-teman ya, intervalnya tuh di sini teman-teman ya. Min 1 sampai x kayak gitu ya kan. Nah, terus kemudian dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat ternyata karena di sini tingginya adalah 2 gitu ya kan ya. Nah, maka nanti turunan dari A-nya itu ya berarti sama dengan 2 gitu ya. Karena tadi definisi dari apa namanya turunan dari area itu adalah si fungsinya itu sendiri kan. Jadi kalau soal ini menanyakan soal berapa turunannya ya berarti turunan dari areanya ya, turunan dari fungsi areanya ya berarti itu adalah si fungsinya itu sendiri gitu teman-teman. Oke? Ya, seperti itu teman-teman kira-kira tentang metode rectangle ya teman-teman ya. Dan mungkin sekarang di sini kita akan langsung agak jumping teman-teman ke konsep integral tak tentu ya. Dan untuk integral tak tentu atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai indefinite integral ya. Itu tadi ya, dia tuh sebetulnya adalah anti turunan ya atau kebalikan dari turunan.
Jadi kalau kemarin kita udah belajar turunan dan cara-cara untuk mendapatkan turunan, maka sederhananya untuk mendapatkan antiderivatif atau anti turunan atau kebalikan dari turunan, ya tinggal kita kerjakan cara kebalikannya gitu teman-teman ya. Jadi contoh, misalkan di sini kita punya apa namanya suatu fungsi ya. Fungsinya kita nyatakan dengan sepertiga X pangkat 3 misalnya. Lalu kemudian kita turunkan nih terhadap X ya. D per dx dari si fungsi ini. Maka tentu teman-teman bisa definisikan kan ya. Apa nih turunan dari sepertiga X pangkat 3? X kuadrat. X X kuadrat pangkat simply 2. ya. X pangkat 2 2. aja. Karena ini dia tiganya ke depan dikali sama sepertiga jadi 1 ya. Jadi X pangkat 2 gitu teman-teman. Oke? Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita definisikan ini sebagai suatu fungsi fx ya kan. Dan ini adalah anti turunan atau ini adalah turunannya gitu ya kan ya. Nah, maka nanti kita juga bisa definisikan sebaliknya ya, di mana artinya anti turunan dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3 gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita tuliskan dalam bentuk apa namanya notasi sorry ini saya kayak kebalik deh. Ini tuh adalah si f aksennya nih teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil turunannya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil turunannya kan ya. Jadi sekarang mungkin kita definisikan misalnya sebelum diturunkan itu namanya f besar x gitu ya. Sedangkan setelah diturunkan itu kita definisikan sebagai fx gitu ya kan. Nah maka jadi dari sini kita bisa nyatakan bahwa anti turunan dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Oke? Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Gitu ya. Aman. Oke deh, sip-sip. Ya, jadi artinya mungkin kalau kita buat dalam bentuk grafik gitu ya, kalau kita punya fungsi sepertiga X pangkat 3 dan kita turunkan, maka dia hasil turunannya adalah X kuadrat gitu ya. Oke? Nah, sekarang lagi ya, kalau sekarang kita punya fungsinya adalah sepertiga X pangkat 3 plus 2, ya kan? Kemudian kita turunkan, maka apa hasilnya? X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat juga, ya kan? Kalau sekarang kita punya fungsi sepertiga X pangkat 3 minus 5 diturunkan, jadi apa? X X kuadrat. kuadrat juga, Pak. Jadi X kuadrat juga. Ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa, oh, banyak fungsi yang diturunkan menjadi X kuadrat ya. Sepertiga X pangkat 3 diturunkan jadi X kuadrat. Sepertiga X pangkat 3 plus 2 diturunkan menjadi X kuadrat juga. Sedangkan sepertiga X pangkat 3 minus 5 yang barusan kita kerjain, diturunkan itu jadi X kuadrat juga ya. Oke? Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa kalau pada kasus turunan, solusinya itu adalah 1 ya. Ini diturunkan jadi X kuadrat, ini diturunkan jadi X kuadrat, ini diturunkan jadi X kuadrat. Maka, kalau kita ngomongin anti turunan tadi ya, sebagai kebalikan dari turunan, itu solusinya bisa jadi banyak ya. Jadi maksudnya kalau teman-teman ditanya anti turunan dari X kuadrat, maka anti turunan dari X kuadrat itu bisa sepertiga X pangkat 3, bisa sepertiga X pangkat 3 plus 2, bisa juga sepertiga X pangkat 3 minus 5. Gitu teman-teman. Bisa dipahamin nggak sampai sini? Ya. Bisa, Pak. Jadi kalau kita punya suatu fungsi gitu ya kan fx sama dengan X pangkat 2 ya. Nah maka anti turunannya itu adalah sepertiga X pangkat 3. Tadi ya, bisa doang, bisa plus 2, bisa minus 5, bisa plus 1000, bisa minus 300, dan seterusnya. Ya kan? Jadi artinya teman-teman bisa lihat bahwa dalam karakteristik anti turunan ini, itu ada faktor konstanta yang nilainya nggak tentu berapa. Oke? Nah, karena ini ada nilai konstanta yang nggak tentu berapa nilainya, maka dalam melakukan anti turunan, kita harus selalu menambahkan dengan istilahnya ini plus C nih teman-teman ya. Dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai arbitrary constant, oke? Atau nilai konstanta yang tidak tentu berapa nilainya, oke? Karena dia bisa literally berapa aja, oke?
Gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak sampai sini nih? Ya, Bisa, oke Pak. ya. Nah, dari sini ini yang kemudian menjadi inti dari si integral tak tentu itu teman-teman ya. Jadi integral tak tentu itu adalah ya itu teman-teman antiderivatif ya atau anti turunan yang memiliki nilai konstanta tak tentu berapa nilainya gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian dari sini akhirnya kita punya teorema ya. Jadi jika suatu fungsi f ya merupakan antiderivatif dari f ya kan, maka ada nilai konstanta c gitu ya sehingga fx plus c itu juga adalah antiderivatif dari pada interval tersebut kayak gitu ya. Oke. Nah, makanya jadi dari sini itu akan selalu ada faktor penambah ya berupa plus c itu tadi teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke notasinya yang sebenarnya teman-teman juga udah pelajari ini bahkan sejak SMA ya, di mana instead of pakai ini tadi saya cuma ngegambarin pakai panah doang ya. Sebenarnya ada langkah yang lebih spesifik ya untuk menggambarkan anti turunan, yaitu dengan menggunakan ya notasi integrasi tuh teman-teman ya. Jadi dia menggunakan notasi integral ya. Jadi seperti apa notasinya? Notasinya seperti ini teman-teman. Ya kayak ada cacingnya itu teman-teman ya. Udah pernah lihat lah ya. Jadi, wait. Mungkin ini saya copy-nya segini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, kalau di sini kita punya apa namanya? Ya, tadi kita punya suatu fungsi f ya yang diturunkan menjadi f kecil kayak gini. Maka kita bisa nyatakan kebalikannya dengan notasi seperti ini ya, integral dari f terhadap dx ya. Itu hasilnya adalah fx plus c, di mana f ini adalah antiderivatifnya ya. Oke? Dan ini tadi ya yang kita kerjain seperti ini teman-teman ya. Nah, terus kemudian ya karena dia memiliki proses hubungan saling berkebalikan ya antara turunan dan integral, maka kalau kita menurunkan suatu ekspresi integral, maka kita akan mendapatkan ya fungsinya itu sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian ini ada notasi atau cara membacanya teman-teman ya. Jadi integral dari fx with respect to x atau dalam bahasa Indonesia berarti terhadap x ya. Itu adalah sama dengan fx plus a constant gitu ya. Fx ditambah dengan suatu konstan gitu. Oke, bisa dipahami nih sampai sini teman-teman? Jelas ya? Oke. Pak, Nah, terus ya ada ah, yang mau tanya? Silakan. izin bertanya, Pak. Ya. Yang bagian aksen X yang area itu, Pak. Saya Mhm. masih belum paham itu maksudnya gimana ya. Kayak adalah Mhm. fungsi itu sendiri. Kalau Yang ini dalam nih bentuk gambar itu gimana ya? dalam bentuk gambar ya. Oke, sip sip. Ya, terima kasih ya Rashad udah menanyakan hal tersebut ya. Jadi sebenarnya itu nanti akan ada kaitannya. Sebenarnya ini untuk diskusi tentang hubungan antara suatu integral dengan area. Itu akan lebih nyaman untuk didiskusikan pas kita ngomongin soal definite integral sebenarnya nanti teman-teman ya. Definite integral. Jadi definite integral itu ada di bab yang bagian bawah nih teman-teman ya. Ini saya juga baru ngeh nih, kayaknya bukunya rada muter-muter nih sebenarnya. Jadi gini, nanti ini ada di chapter 4.4 ya, tapi saya rasa ini cukup menarik untuk kita diskusikan ya, di mana ketika kita mencoba untuk mencari area di bawah kurva kayak yang tadi kita diskusikan ya, misalnya kayak gini ya. Tadi kita udah diskusikan bahwa kita bisa apa namanya menggambarkan atau mendekati kurva area kurva dengan menggunakan segmentasi yang sangat banyak gitu ya teman-teman. Kita bikin segmen, kita potong-potong dan semakin banyak potongannya maka dia akan semakin mendekati apa namanya itu tadi semakin mendekati area sebenarnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau coba untuk mengevaluasi nih ya kan berapa areanya, ini kan kita bisa jumlahkan kan tadi ya. Tadi teorinya kan ketika kita punya suatu apa namanya? Kita buat segmen kayak gini nih tinggal kita jumlahkan nih teman-teman ya. Penjumlahannya tuh kalau tadi kita udah sempat bahas di atas nih bagian mananya tadi ya. Yang ini nih ya. Ini tuh sederhana banget sebenarnya caranya. Itu tinggal kita kalikan aja si Y-nya dengan si delta X-nya ya kan. Kemudian kita jumlahkan. Sampai situ dulu deh. Jelas nggak? Oke. Nah sekarang kalau kita jumlahkan ya kan berarti kan
akhirnya kita bisa tuliskan dalam notasi sumasi nih, di mana sigma itu artinya itu adalah penjumlahan. Penjumlahan dari apa nih? Penjumlahan dari F dikali dengan delta ya. Di mana F itu ya merepresentasikan si Y-nya gitu ya kan. Sedangkan deltanya itu adalah merepresentasikan si lebar dari si segmennya gitu teman-teman. Oke. Nah, berikutnya dalam notasi untuk integral yang tak hingga untuk integral yang mendekati untuk limit mendekati tak hingga tadi nih teman-teman ya. Berikutnya ini yang kemudian didefinisikan sebagai integral itu sendiri teman-teman ya. Jadi ini ada di bagian 5 ini nanti nih. Nah, ini dia. Jadi apa namanya si ekspresi ini nih tadi ya dengan n mendekati tak hingga ya atau dengan kata lain si delta x itu mendekati 0 ya. Nah, itu yang kemudian secara formal didefinisikan sebagai integral yang tadi kita udah bahas tuh dengan simbol ini nih teman-teman. Jadi si notasi sigma integral yang kita gunakan tadi untuk indefinite integral itu tuh sebetulnya menggambarkan ya sumasi gitu ya. Oke. Sumasi dari apa? Dari perkalian antara fx dengan si dx ya, di mana fx-nya itu adalah tingginya dan dx-nya itu adalah si lebarnya gitu ya kan. Oke, gitu ya kan. Nah, jadi artinya kalau misalkan ini kita kalikan ya kan ya, ini kita kalikan terus kita jumlahkan, maka kita akan dapetin area gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa punya hubungan di mana area itu kan sama dengan integral dari fx dx gitu ya kan. Oke, dari A sampai B gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya ini nanti nih kita bahas ini, tapi saya rasa ini akan lebih mudah untuk dikerjakan seperti ini, di mana tadi kan kemudian kita juga udah bahas ya bahwa kebalikan dari integral itu adalah ya fungsi itu sendiri ya. Maksudnya kalau kita menurunkan eh, integral, maka kita akan mendapatkan fungsi itu sendiri ya. Sedangkan kalau A diturunkan jadinya A aksen kan. Jadi A aksen sama dengan fx gitu. Gitu Rasyad ya. Gimana? Mudah-mudahan ngejawab ya. Meskipun untuk ngejawab ini saya jadi harus lompat ke bab depannya gitu ya. Paham, Pak. Oke deh, sip-sip. Ya, terima kasih Rasyad untuk pertanyaannya. Nah, cuma Iya, Pak. kalaulah emang bagian ini agak ngebingungin, saya juga sebenarnya ngerasa ini mungkin di skip aja dulu karena saya rasa tadi ini jadi maju mundur alurnya. Jadi mungkin kita mungkin untuk di bagian yang indefinite integral ini tadi, ya, integral tak tentu, itu mungkin kita nggak usah mempertimbangkan integral sebagai pendekatan untuk mencari area terlebih dahulu lah ya. Jadi kita cukup memahami dalam konteks notasinya saja dulu ya, di mana notasi integral dengan cacing integral ini dan juga notasi dx ini itu simply dia itu mengoperasikan kebalikan dari turunan. Itu aja dulu mungkin ya. Oke. Ya, nanti kita akan sampai ke bagian bawah ini di mana nanti kita akan melihat bahwa ternyata integral itu ada hubungannya dengan area di bawah kurva gitu ya. Jadi memang integral dan turunan itu sama-sama memiliki peran untuk menggambarkan kurvanya itu sendiri ya. Dimana kalau integral itu menggambarkan area di bawah kurva, sedangkan kalau turunan masih ingat dia menggambarkan gradien atau garis singgung dari gradien dari garis singgung si kurvanya pada titik tertentu gitu ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya sampai situ ya. Nah, terus kemudian berikutnya ya udah deh terkait dengan integralnya ini sekarang kita akan berfokus pada bagaimana cara untuk melakukan integrasi teman-teman ya atau melakukan integral ya. Jadi dalam integrasi ini nanti teman-teman ada beberapa kaidah gitu ya teman-teman atau aturan yang bisa kita gunakan untuk menentukan hasil dari integral suatu fungsi ya. Nah, jadi sederhananya adalah tadi kita intinya bisa menggunakan definisi integral sebagai anti turunan. Sehingga kalau kita tahu turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, berarti integral dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3 plus c. Gitu. Yang biasanya jelas nih, contoh pertama. Gampang banget ya, karena again, maksudnya ini balik lagi teman-teman, untuk sekarang jangan pikirin rumus yang pusing-pusing dulu, pahami ide dasar bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan. Itu dulu intinya ya. Jadi, balik lagi di sini, kalau kita punya fungsi x pangkat 3 dan diturunkan, kita udah belajar ini dengan menggunakan ya aturan berpangkat ya,
pangkatnya pindah ke depan, terus pangkatnya dikurangin 1, ya kan? Nah, maka integral sebagai kebalikan dari turunan itu akan mengoperasikan integral dari 3x kuadrat itu adalah x pangkat 3 gitu ya. Nah, namun jangan lupa nggak berhenti di situ ya, karena suatu fungsi misalnya 3x kuadrat itu tadi bisa didapatkan dari turunan dari berbagai macam bentuk kan. Makanya jadi nanti akan selalu ada faktor arbitrary constantnya di sini atau konstanta tak tentunya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Yes, Pak. Oke. Nah, untuk semuanya juga kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya selama kita tahu aturan dari turunannya, maka kita selalu bisa mendapatkan ya integralnya karena sesederhana ya tinggal dibalik aja. Kayak gitu teman-teman. Oke. Udah ya, bisa dipahami dari sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan kita dihadapkan pada pertanyaan integral dari let's say sin x dx. Nah, ini akan jadi berapa nih teman-teman? Ada yang tahu? Cos Jadi cos cos X plus c Plus gitu ya. C. Oke, benar semua sepakat kayak gini? min cos. Minus, betul ya. Kenapa minus? Karena Iya, kaidahnya tuh adalah maksudnya gini, untuk turunan cos mengecek ya. X. Misalnya gini, misalnya first guess kita kayak gini. Ini tentu valid banget kita bikin guess kayak gini. Karena sin sama cos itu kan memiliki hubungan turunan juga ya kan. Nah, tapi untuk mengecek apakah ini benar atau salah, teman-teman coba cek ini nih, si cos X-nya nih. Jadi, cara ngeceknya teman-teman cek dulu nih si hasil integralnya. Tadi kan kita duga sebagai cos X ya. Nah, maka kalau kita punya cos X terus diturunkan, ini jadinya apa? Min sin Minus X. sin gitu ya kan. Nah, sehingga sedangkan di sini yang kita mau cari kan adalah integral dari sin ya. Berarti ini kita harus bikin jadi sin nih. Nah, supaya jadi sin berarti ini harus di awalnya udah ada negatifnya di sini gitu ya. Supaya dia jadi sin. Kebayang nggak teman-teman? Oh, berarti Pak, kalau Mm-mm. apa ya? Berarti Kalau kalau apa? Mm-mm. kenanya kan kalau sama cos X itu kan sama dengan minus sin X. Nah, berarti kalau sin X sendiri dia cosnya jadi minus. Dia Apa minus. tuh maksudnya? Pertanyaannya untuk turunan apa untuk integral nih? Hmm, saya masih agak rada bingung sih Pak kalau yang di minus sih kayak Oke, jadi gini aja dulu. Intinya tadi yang lagi kita bahas adalah integral sebagai kebalikan dari turunan gitu sebenarnya. Oke, jadi kayak misalnya contohnya kayak gini nih. Misalnya kita punya fungsi e pangkat x deh. Kalau diturunkan jadi apa? pangkat X juga. E pangkat x juga ya kan. Nah berarti kalau biru diturunin jadi hijau, maka dalam hubungan integral, ketika kita integralkan yang hijau, kita akan dapat yang biru ya. Jadi integral dari yang hijau ini akan sama dengan yang biru, yaitu si e pangkat x kayak gitu. Oke. Nah, tapi ada plus C-nya gitu ya kan. Karena tadi ya kan kita udah bahas bahwa suatu fungsi itu bisa aja didapatkan dari turunan dengan konstanta tak tentu kayak gitu ya. Oke, jelas nggak sampai situ intinya? Oke Pak, jelas. Oke ya. Nah, terus habis itu tadi tuh kalau misalkan yang tadi ya, tadi kan balik lagi nih yang pertanyaan kita tadi di awal adalah, atau mungkin sekarang kita coba uji lah ya. Misalnya sekarang kita mau coba integralkan cos x dx ya kan. Kita mau coba tebak-tebak nih. Tebakan kita kira-kira apa nih? Sin x apa cos x? Sin X. Sin x gitu ya kan. Nah, sekarang kita pengen coba nih apakah ini udah benar apa belum ya kan. Nah, cara untuk mengujinya adalah ya tadi karena ini adalah integral dari hijau menghasilkan biru, berarti harusnya turunan dari biru itu harusnya menghasilkan hijau ya. Yang biru apa sih? Sin x Sin kan. X. Kita turunkan nih, ya kan? Turunannya apa nih? Turunan dari sin. Cos X. Cos x ya. Nah, berarti udah benar nih. Ya kan? Berarti ini nggak perlu direvisi gitu. Jadi ini udah Oh, sesuai gitu. Nah, tapi untuk kasus yang tadi kita punya, yang tadi kita punya sin x dx, dan kita menduga ini adalah cos x plus c ya. Nah, maka cara untuk memvalidasinya, kita coba aja turunkan sih cos-nya, ya kan? Ternyata cos itu diturunkan jadi apa? minus sin X. Minus sin, ya kan? Nah, jadinya nggak sama kan ini? Mm-mm. Karena yang biru ternyata dituruninnya jadi negatif sin gitu ya kan?
Sehingga integral dari sin pasti bukan si cos gitu ya. Lalu apa nih? Ya ini kan kita pengen dia yang hijaunya sama nih. Maksudnya, sorry, kita pengen bikin hijaunya sama ya. Jadi kalau di sini kita pengen mengintegralkan sin, maka di turunan ya kita harus menghasilkan turunan yang menghasilkan sin gitu ya. Nah, gimana caranya menghasilkan turunan yang hasilnya adalah sin? Ya yang kita turunkan jangan cos tapi negatif cos gitu teman-teman. Jelas nggak? Oh, oke baik, jelas Pak. Nah, sehingga dengan kayak gini, ini baru nih match nih, ya kan? Jadi artinya ini bukan pakai yang ini, tapi pakai yang ini, gitu ya. Ya, jadi karena turunan dari negatif cos adalah sin, maka integral dari sin adalah negatif cos jadinya nih. Gitu. Oke? Oke baik Pak. Jelas ya sampai sini ya. Oke deh, sip sip. Udah ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Cukup ya? Oke deh, sip sip. Udah ya, jadi artinya tadi ya teman-teman kita selalu bisa menggunakan aturan apa kebalikan dari aturan dari turunan gitu ya. Sehingga kayak misal kita punya again kayak gini ekspresi U pangkat 3 per 2 misalnya, kemudian kita turunkan, kita tentu tahu ini akan menjadi seperti ini, maka berarti integral dari yang ini ya, itu adalah ya yang ini ya. Kalau kita kasih warna lagi kayak tadi ya, kalau kita turunkan yang biru, kita memperoleh yang hijau, maka artinya integral dari yang hijau adalah si birunya. Namun ada plus C-nya gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Oke deh, sip sip. Nah, dari sini akhirnya kita bisa merumuskan nih teman-teman ya beberapa kaidah-kaidah penting yang sebetulnya diperoleh dari kaidah turunan ya. Jadi yang pertama adalah ini teman-teman ya. Jadi kalau kita punya apa ekspresi dalam bentuk X doang ya, turunannya adalah 1 gitu ya. Nah, berarti integral dari dx sama dengan X plus C ya. Nih, kenapa ini satunya mana nih? Ini satunya ada di sini tuh. Jadi maksudnya integral 1 dx ya. Itu akan jadi X plus C gitu. Oke? Nah, berikutnya, kalau kita punya suatu bilangan berpangkat, diturunkan jadi X pangkat R ya. Berarti integral dari R itu adalah ini, bilangan berpangkat ditambah 1, kayak gitu ya. Oke, dan seterusnya nih, ini teman-teman bisa lihat ya, dan kemudian yang inti dari aturan integral itu adalah ya yang ada di sebelah kanan ini. Yang again, ini dia sebetulnya diperoleh dari kebalikan dari aturan turunan gitu teman-teman. Oke, hopefully no issue ya buat yang ini teman-teman ya. Oke, paling catatannya ada di sini nih teman-teman untuk kaidah integral yang berpangkat ini. Ini hanya berlaku untuk R-nya itu tidak sama dengan min 1 ya teman-teman ya. Karena ketika R-nya sama dengan min 1 dan teman-teman menggunakan kaidah ini, maka nanti bawahnya akan jadi min 1 plus 1 tuh, jadi per 0. Which is nggak mungkin di dalam matematika ya kan. Jadi dalam hal ini, bentar ada telepon teman-teman. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke. eh Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Berikutnya di sini kita punya apa lagi tuh? Tadi ya tentang aturan integral ya, kaidah integral ya. eh Mana lagi tadi? Oke, there you go. Oke, nah berikutnya di sini ada sedikit latihan mungkin untuk kita recall ya, again tentang konsep integral yang sebetulnya ini teman-teman juga sudah pernah bahas, sudah pernah ini ya, apa namanya? Sudah pernah belajar di SMA, jadi ini saya mungkin akan tampilkan aja langsung beserta dengan pengerjaannya ya. Jadi ini adalah menggunakan eh, apa namanya kaidah aturan berpangkat aja sih sebetulnya ya. Oke. Ya silakan diperhatikan aja dulu latihannya ini teman-teman. Kira-kira ada isu nggak teman? Ada yang nggak ngerti nggak dari contoh ini nih teman-teman?
Ini dia Pak, simply itu pakai, R ya itu maksudnya silakan. apa ya, Pak? Yang mana tuh? R. R sama dengan 2, R sama dengan 3, itu maksudnya apa ya, Pak? Oh, ini R tuh maksudnya pangkatnya ya. Jadi ini kan soalnya di sini dia tulisnya pakai X pangkat R ya. Maksudnya mungkin biasanya tuh kita tulisnya X pangkat N ya. Ya di sini dia nulisnya pakai X pangkat R. Oke? Jadi R pangkat R sama dengan itu artinya dia berpangkat 2 ininya nih. Ini dia pangkatnya 3, ini pangkatnya negatif 5 dan seterusnya tuh. Oke? Clear, clear? Ada pertanyaan nggak nih teman-teman sampai sini nih? Jelas, Pak. Oke deh, Aman, sip, Pak. sip. Sepertinya aman. Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi teman-teman. Berikutnya nanti di sini ada juga beberapa kaidah integral lainnya ya kan yang bisa kita terapkan untuk integral tak tentu ya. Yang pertama tuh adalah ini, kalau kita punya koefisien di depan suatu fungsi, maka koefisien itu bisa kita langsung jadikan sebagai faktor pengali terhadap si antiderivatifnya ya. Sedangkan kalau kita punya penjumlahan, maka kita bisa integralkan masing-masing gitu ya. Dan kalau pengurangan juga sama kayak gitu ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada pembuktiannya juga sebetulnya, tapi saya rasa mungkin langsung saja kita bisa coba untuk kerjakan. Lihat contohnya ya, teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada work problemnya, work example-nya seperti ini. Jadi di sini kita punya misalnya integral 4 cos x dx ya. Nah, jadi ketika kita punya koefisien di depan suatu fungsi, itu koefisiennya bisa nih kita take out, kita keluarin dari si integral. Jadi dibuat seperti ini, teman-teman. Jelas nggak? Ya, jadi tadinya 4-nya ada di dalam integral, ini boleh nih kita keluarin keluar. Jelas? Nah, once sudah di luar, ya udah tinggal kita integralin aja sih cos-nya ya. Dan tentu tadi kita udah bahas integral dari cos adalah sin. Sehingga ini akan jadi 4 sin x plus c gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas, Nah, Pak. berikutnya ada nomor yang B nih. Nomor B ini adalah kayak apa penjumlahan ya, teman-teman ya. Dimana tadi kita udah bahas bahwa kalau kita ketemu kasus penjumlahan, maka simply tinggal kita integralkan aja masing-masing sukunya. Sehingga untuk X, itu kan X pangkat 1 ya. Kalau diintegralin jadinya X pangkat 2 per 2 nih. Yang ini ya. Kemudian yang X pangkat 2-nya diintegralin jadi X pangkat 3 per 3 gitu ya. Dan di akhir baru nanti ditulis plus C-nya gitu. Sudah ya teman-teman ya, sampai situ aja. Ya saya rasa ini masih aturan-aturan dasar aja semuanya ya. Nah, berikutnya mungkin yang akan sedikit lebih challenging adalah kalau kita ketemu sama bentuk yang lebih tricky ya. Bentuk yang lebih tricky mungkin yang seperti ini nih teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita punya integral dari cos x per sin kuadrat x dx nih ya. Dan juga yang kedua yang B ini ada bentuk pembagian kayak gitu ya. Jadi ingat teman-teman, meskipun integral adalah kebalikan dari turunan, namun tidak semua aturan dalam turunan bisa kita implementasikan pada integral, ya. Terutama pada kasus turunan, di mana turunan itu kan dia punya kaidah perkalian dan pembagian ya. Nah di integral kita nggak punya fitur seperti itu teman-teman ya. Jadi meskipun mungkin teman-teman lihat di sini ada bentuk pembagian dan membayangkan ini kayaknya bisa dipakai aturan pembagian gitu. Yang U aksen V minus V aksen U per V kuadrat gitu. Nah ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman deal with integral dan ada bentuk pembagiannya, maka sebisa mungkin teman-teman coba untuk sederhanakan dulu. Ya, atau mungkin coba untuk ubah bentuknya sehingga dia bisa dievaluasi integralnya. Gitu ya. Nah, untuk soal yang A, gimana cara ngubahnya? Jadi, teman-teman bisa lihat untuk soal yang A ini, ya. Ini kan sin kuadrat ya bawahnya ya. Perhatikan bahwa ekspresi ini bisa dituliskan sebagai 1 per sin X dikali cos X per sin X. dx, ya. Jelas nggak nih, teman-teman, sampai sini? Gampang ya buat ngubah jadi kayak gini ya. Pertanyaannya adalah kenapa harus diubah kayak gini? Karena sepersin X itu adalah kosekan, teman-teman ya. Kosek X. Oke.
Sedangkan kosin per sin itu adalah kotan X. Jadi ini adalah integral dari cosec X dikali kotan X ya. Nah ini kelihatannya kayak perkalian, tapi enggak teman-teman ya. Ini bentuk ini bisa kita lihat ini udah ada kaidahnya nih. Jadi kalau kita balik lagi ke atas nih, integral dari cosec kotan itu ada nih di tabel integrasi ya. Itu adalah negatif cosec X ya. Kenapa jadi negatif cosec X? Karena ya ini, balik lagi nih kebalikan dari turunan ini. Karena turunan dari negatif cosec X adalah cosec kotan. Oke? Sehingga integral dari cosec kotan adalah negatif cosec X plus C. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah negatif cosec X plus C. That's it. Oke, clear? Bisa dibayangin teman-teman? Udah ya. Nah untuk yang B gimana teman-teman? Ini pembagian dan again kita nggak bisa kerjain langsung. Ya. Jadi gimana caranya untuk menyederhanakan ekspresi yang B ini teman-teman? Ada ide nggak? Harus diapain nih? Dipisah, Pak. Jadi Dipisah. integral Gimana T tuh caranya? kuadrat Integral T kuadrat per T4 per T4, yes. kurang 2T pangkat 4 per T pangkat 4 Oke, dt dt. gitu ya. Nah, terus jadi apa nih? Jadi seper T kuadrat Yes, kurang 2T. 2 dt dong ya. Ini kan T pangkat 4 per T Oh pangkat iya, 4 ya. Oke. Nah, terus habis itu diapain lagi nih? tinggal diturunin, Pak. Itu udah bisa, Diturunin ya. Tapi diturunin mungkin ini integralin. kita tulis dulu dalam bentuk pangkat aja ya, biar enak Boleh. ya. Ya, Kayak gini teman-teman ya. Nah, baru deh kita integralin. Jadi apa nih? Integral dari T pangkat minus 2. Lanjutin. eh min sepertiga Min sepertiga. T pangkat T min 1 pangkat min 1. Terus dikurang 2T dikurang 2T. Terus plus C plus gitu C. ya. Oke. Nah, ini ada yang keliru nih sedikit. Apa coba salahnya? Itu Pak, tiganya Pak. Min 3. Iya. Dari mana Iya, tahu-tahu min ada 3. 3 tuh Rashad ya. Kan ini tadi Rashad bilang ini jadi pangkat min 1 ya. Jadi dia ya pembaginya juga min 1 juga ya. Karena tadi ingat lagi tadi tononnya. Kaidahnya tuh atau aturannya tuh adalah ini nih, mana tadi? Ini ya. Jadi dia tuh pertama pangkatnya tuh ditambah 1. Kemudian dibagi dengan ya pangkat yang barunya gitu mungkin gampangnya ya. Jadi kalau di sini tadi dia pangkatnya berubah jadi pangkat negatif 1, maka ya tinggal dibagi aja dengan negatif 1 gitu ya. Oke, jelas ya sampai sini? Oke, jadi artinya ini akan menjadi, ya karena ini adalah T pangkat minus 1 ya, ini akan jadi negatif seper T ya, kalau kita bisa sederhanakan seperti ini. Kemudian plus T, kemudian plus 2T, kemudian plus C. Gitu teman-teman. Oke, jelas ya sampai sini ya. Makasih Rashad tadi udah nemenin saya kerjain soal. Nomor berapa sih Rashad? 22, Pak. 22. Oh ini dia. Oke deh. Sip, sip. Ya, terima kasih. Oke, jelas sampai sini teman-teman dengan apa namanya? Dengan aturan-aturan tadi yang udah kita bahas. Jelas ya? Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi berikutnya nanti kita juga akan melihat bahwa kita bisa memiliki apa lagi nih? Mungkin kita lanjut deh ke bagian ini teman-teman, teknik integral ya, yang berikutnya cukup penting ini untuk dipelajari juga, itu tentang teknik integral teman-teman ya. Jadi setelah tadi kita sudah mempelajari bahwa integral itu bisa dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus ya atau tabel integrasi yang tadi kita punya di sini ya. Nah, ketika kita ketemu bentuk yang nggak bisa diintegralkan, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan substitusi teman-teman ya. Jadi judulnya ini adalah U substitution ya. Jadi mungkin kita akan langsung aja ke contoh soal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita punya ekspresi kayak gini misalnya, integral dari x kuadrat plus 1 pangkat 50 dikali dengan 2x dx ya. Nah ini tentu kalau kita lihat ini kayak ada
pangkat di dalam pangkat yang seolah bisa dikerjakan pakai aturan turunan. Kemudian ada perkalian juga yang seolah bisa dikerjakan pakai aturan perkalian. Namun, again, itu nggak bisa dilakukan di integrasi ya. Jadi, aturan perkalian, pembagian, aturan rantai itu nggak ada di integral ya. Nah, maka bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kasus ini ya? Nah, ini kita bisa coba untuk mensubstitusi ya. Substitusi itu artinya mengganti ya. Apa yang diganti di sini? Yang diganti itu adalah ekspresi yang membuat dia jadi lebih complicated. Sederhananya kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa berfokus pada dua ekspresi ini, x kuadrat plus 1 dan juga si 2x-nya. Di sini yang bikin dia complicated adalah karena ini x kuadrat plus 1 ada di dalam pangkat 50 nih. Kita bisa membayangkan andai si biru bentuknya bukan kayak gini, mungkin ini akan lebih doable, lebih bisa dikerjakan integralnya. Ya. Nah, maka dengan pengandaian tersebut, teman-teman bisa melakukan substitusi atau mengganti gitu ya. Di mana dalam hal ini, kita bisa ganti si ekspresi yang biru tadi ya, again yang membuat dia makin complicated dengan U ya. Jadi kita bisa definisikan U sama dengan X kuadrat plus 1. Gitu dulu. Jelas nggak sampai sini? Nah, selesai Yes. mengganti seperti ini, teman-teman bisa hitung DU per DX-nya. Apa itu DU per DX? DU per DX adalah turunannya. Turunan dari U. Ya kan? Nah, karena U-nya adalah X kuadrat plus 1, berarti DU per DX-nya apa nih? 2x. 2X, 2x, simple Pak. banget ya. Nah, dari sini berarti DU sama dengan 2X DX tuh. Ya kan? Jelas nggak sampai sini teman-teman nih? Nah, jadi berikutnya nanti teman-teman bakal bisa mengganti si U-nya, si X kuadrat plus 1-nya dengan U ya. Masukin ke sini nanti. Sedangkan si apa? Si D2X DX-nya itu nanti bisa diganti dengan DU nih. Jadi ini tuh si 2X-nya itu bersama dengan DX itu kita gantikan sebagai DU. Sehingga sekarang dengan penggantian tersebut maka kita akan punya tadi ya birunya diganti dengan U. U. Terus Pangkat 50. pangkat 50-nya masih ada nih karena nggak keganti kan. DU. Terus habis itu si ijonya diganti dengan DU gitu ya. Nah udah deh ini kan jadinya integral pangkat biasa ya. Sehingga ini simply dia akan jadi U pangkat 51. 51 per 51. 1 plus C ya. C. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa ganti lagi deh U-nya dengan X kuadrat plus 1 pangkat 51 per 51. That's it. Plus C. Oke. Oh iya benar, plus C ya. Plus C, ada plus C-nya di sini ya. Oke, itu dia teman-teman. Ya, bisa dipahami nih sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Oke ya teman-teman ya. Aman ya? Oke, baik. Saya rasa mungkin cukup. Sudah jam 9.40 seperti biasa. Kuliah kita hanya 100 menit. Namun meskipun tadi ya, ini teman-teman esensinya tetap 3 SKS. Jadi harapannya untuk bab-bab sisanya yang tadi kita udah bahas sampai ke mungkin bagian sini tadi ya, 4.3. Nanti teman-teman bisa kerjakan latihan dalam exercise ya teman-teman ya. Dan sama seperti kemarin instruksinya exercise-nya ada 12 soal. Silahkan dikerjakan dan kemudian exercise itu pada akhirnya manfaatnya kembali ke teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman jangan sekedar mengerjakan untuk ngumpulin aja, tapi pastiin teman-teman juga ngerti apa yang teman-teman kerjain biar benefit dari PR-nya bisa kembali ke teman-teman sendiri gitu ya. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita selesai? Aman semuanya? Baik, kalau gitu mungkin kita absen dulu lagi sebelum kita akhiri kelasnya. Saya akan hitung mundur untuk mulai take picture. Dalam 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya taruh mana fotonya di sini ya. Oke, Pak Fatan, maaf izin tanya Pak. ya, Ini untuk exercise-nya exercise 4 titik berapa aja ya Pak? ya. Nanti saya akan detailing ya di ini, di apa, di docs-nya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sip, sip. Oke deh, kalau gitu kita sampai sini dulu. Makasih banyak teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Dan tadi ya, karena kita pertemuan pertama itu sempat skip, jadi nanti tolong dibahas saja. Yoga mungkin titip untuk apakah nanti perlu ada pertemuan tambahan atau enggak. Nah, terus kemudian
Dalam minggu ini rencananya akan ada responsi. Sebetulnya ini untuk mahasiswa yang maba sih, yang di kelas wajibnya gitu ya. Cuma ini nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman kalau mau ikutan silakan ya. Jadi ini terbuka aja. Nanti mungkin paling saya akan mintakan mahasiswanya untuk menginfokan ke Yoga kali ya. Nanti Yoga bisa infokan ke teman-teman lain di kelas ini gitu ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih Terima Makasih, banyak, kasih Pak. 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 Selamat